Sebab dengan 2 dos dengan kita masih merasa belum cukup. Mana buktinya kita masih belum yakin dengan 2 dos itu memadai, kita masih jaga jarak, yang dengan kita masih pakai mask, dengan kita masih ngambil suhu badan, yang dengan kita masih jaga suhu tangan. Kalaulah ada yang tidak jaga jarak, itu paling pada waktu kita makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Senantiasa dan selalu dengan kita akan mendapatkan satu penghormatan, sanjungan dan pujian, penghargaan, ijlal dan ta'zim. Itu selepas dengan sekian lama perjuangan dengan pengorbanan yang kita lakukan, dengan menaburkan jasa, dengan sejumlah sekian kebaikan yang kita laksanakan, kebijakannya, ramah tamahnya, dan juga dengan bijak dan adilnya, sopan santunnya, hormat dan ta'zimnya, sehingga dengan kita layak untuk mendapatkan satu penghormatan, baik itu daripada kerajaan atau juga daripada swasta atau daripada sesiapa saja. Kita akan disanjung dan juga akan dipuji di saat dengan kita mampu untuk mengawal perjalanan hidup, di waktu dengan kita dapat memanajemen satu perusahaan atau juga dengan satu syarikat dengan baik. Tapi ternyata tidak seperti itu halnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan kita bukan setakat sebelum kita bekerja, sebelum dengan kita berjuang dan berkorban untuk mencapai suatu target, untuk mencapai suatu matlamat, justru dengan kita sebelum kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh, sebelum dengan kita lahir ke permukaan bumi, untuk kita beraktiviti, untuk kita melaksanakan kerja-kerja dan juga dengan urusan kesibukan kita masing-masing, kita sudah dapatkan sanjungan dan pujian daripada Allah Jalla Jalaluh. Sebelum dengan kita lahir ke dunia, sebelum dengan kita dikenal dengan nama dan bin siapa, sebelum dengan kita bekerja, sebelum dengan kita menaburkan jasa, ternyata dengan kita telah disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Walaqad karramna bani Adam, itu secara secara umumnya Allah berfirman, kami telah memuliakan anak Adam, kami telah memuliakan manusia. Dan juga dengan ayat yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum, kalian khitab kepada umat Nabi Muhammad SAW, khaira ummatin, sebaik-baik umat, semulia-mulia umat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, kesemuanya daripada umatku akan masuk surga kecuali di kalangan mereka yang enggan. Kita sudah ada jaminan surga, kita sudah ada sanjungan dan pujian, kita sudah mendapatkan anugerah dan kemuliaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Kuntum, khitab tidak hanya kepada para sahabat, khitab tidak hanya kepada generasi yang pertama, khitab maksudnya perkataan itu ditunjukkan bukan kepada salafun saleh, juga tidak terkecuali dengan kita, putra putri kita, anak cucu kita, dan juga dengan sesiapa saja yang akan lahir menyusul setelah kita meninggal sampai kepada hari kiamat, semuanya mendapatkan sanjungan dan pujian dan juga kemuliaan daripada Allah sebagai semulia-mulia umat. Maka dengan anugerah dan juga dengan penghargaan yang seperti itu daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, bagaimana kira-kira dengan kita, apakah dengan kita mampu untuk menerjemahkan kemuliaan tersebut kepada segenap makhluk Allah Jalla wa'ala. Itu dia dengan keretanya, kereta yang berada di sebelah kanan kita, ada kereta Honda, ada kereta Honda, ada kereta Honda, ada kereta Proton, ada kereta Toyota, ada yang namanya Civic, ada Honda Civic, ada Alza, ada Atifa. Situ tak ada apa lagi, masyaallah tabarakallah. Satu persatu daripada kereta-kereta tadi itu saya sebutkan, di antara daripada kereta
yang mempunyai kelas. Apakah itu kira-kira dengan Jaguarnya, apakah kira-kira itu dengan Pirelli dan juga dengan Lamborghini-nya, apakah itu dengan Bentley atau juga dengan Bugatti-nya. Itu semuanya kereta-kereta mewah, BMW, Mercedes, S-Class dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Di mana dengan kecanggihan dan kemodernan teknologi manusia itu sudah mampu untuk menunjukkan penampilannya, keselesaannya, kecanggihannya, dan juga dengan keindahan, keselesaan dan juga kenyamanannya kepada kita. Maka bagaimana kira-kira dengan semulia-mulia makhluk? Maka kira-kira bagaimana dengan semulia-mulia umat? Jangan sampai dengan kita kalah dengan apartemen, kita kalah dengan hotel, kita kalah dengan rumah, kita kalah dengan kereta, kita kalah dengan peralatan yang serba canggih. Masya Allah, tabarakallah. Ini betul-betul kelia sungguh sound system kita di surau atau juga di masjid ini. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi. Kelihatan, Masya Allah, tabarak, sedap, sedap, baca Quran pun juga sedap. Ya Ibna Abdillahi ya amali, ya manazal khaifil wajili nadratan ya akramar rusuli wa bighausin halali uqadi. Jadi kata sound system, bebalui dengan harganya aku bukan 500, aku bukan 1000, 3, 4, 5, 6.000. Kalau sampai puluhan ribu dengan harganya, tapi dengan gelia, dengan suara dan juga dengan bunyi yang seperti ini, bebalui dengan kecanggihannya, bebalui juga dengan harganya. Masya Allah, tabarakallah. Hei manusia, kamu adalah merupakan semulia-mulia umat yang walaupun dengan kita berada di penghujung umur dunia, yang walaupun kita berada di penghujung berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, tapi jumlah bilangan yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 80 saf. Ini angka satu-satu dalam berapa bilion atau dalam berapa triliun kita tidak tahu. Nabi kita bersabda, daripada 120 saf, daripada 120 saf tidak kurang daripada 80 saf yang bakalan akan menjadi penghuni surga itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dengan jaminan surga, kullu ummati, semua daripada umatku akan masuk surga, jaminan surga daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanjungan dan pujian daripada Al-Maula, daripada Allah Jalla wa Ala. Di samping itu pula amal ibadah kita tak banyak mana, tak lebih daripada amin. Ada tak kira-kira amin Allah anugerahkan kepada umat-umat yang terdahulu? Sesederhana kita mengucapkan amin, sesederhana kita mengucapkan assalamualaikum, semudah kita mengucapkan waalaikumsalam, dengan ringannya kita membaca alif lam mim, udah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Belum lagi dengan Fatihahnya, belum lagi dengan surah Yasinnya, belum lagi dengan surah Kahfinya, belum lagi dengan surah Al-Quran lainnya. Ini belum lagi kita baca daripada awal sampai habis. Kita tidak dapat menghitung Putrajaya dengan segala kemewahannya. Itu tidak akan mampu untuk menandingi satu huruf daripada Al-Quranul Karim yang dibaca. Alif Lam Mim Taha Yasin Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu sudah hampir tidak kurang daripada dalam 50 kebaikan. Satu kebaikan dunia dengan segala isi-isinya, bukan kereta dengan teknologinya, bukan handphone dengan kamera dan juga dengan kameramennya, bukan kekayaan dengan politik dan juga dengan perekonomiannya. Dunia dengan segala isi-isinya masih belum setanding dengan ganjaran pahala. Amin. Kenapa? Hai manusia, hai kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai semulia-mulia umat,
Kenapa kau abaikan amin? Kenapa kau tidak menjawab salam? Kenapa kau tidak bertasbih? Kenapa tidak bertahmid? Kenapa tidak menyucikan Allah subhanallah maha suci Allah? Kenapa tidak bertahmid dengan alhamdulillah? Banyaknya nikmat yang Allah bagikan kepada kalian, baik itu dengan Anda pada masa kanak-kanak, pada masa kita masih kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, sampai pada detik-detik kita yang terakhir. Kalaulah dengan kita sudah tidak leluasa untuk datang ke masjid, kalaulah dengan kemampuan tenaga kita, kesehatan kita sudah tidak menyokong untuk kita melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, yang walaupun dalam keadaan kita sudah tenat, yang walaupun dalam keadaan kita sudah sakit, tetap saja kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, seperti pada waktu kita masih sehat, seperti pada saat dengan kita bermukim, yang walaupun kita musafir daripada negeri kepada negeri, daripada Bangi, daripada Kelantan, daripada Melaka, pakai mas tak boleh jam, daripada mana susah nak jam, karena tu daripada Keluang jauh, masya Allah tabarakallah, jauh semacam tu. Jadi kita pada waktu kita musafir, taklah macam seperti pada waktu kita mukim. Pada waktu kita duduk di rumah, kita tak pergi kemana-mana, alhamdulillah, subhanallah, 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 subhanallah. Jujur sejujur-jujurnya. Jangan sampai dengan seumpama penyanyi, dengan seumpama seniman lebih mempersembahkan keindahan bunyi, suara, lantunan mereka pada waktu mereka konser, dengan dangdutnya, dengan kerokinya, itu juga dengan lagu-lagu rocknya, itu dengan K-pop, mereka persembahkan suara mereka yang merdu. Macam mana dengan kita sebagai semulia-mulia umat tidak mempersembahkan yang merdu daripada suara kita, daripada lantunan kita pada waktu kita berzikir, pada waktu kita bertasbih, pada waktu kita bertahmid dan juga bertakbir. Tidakkah dengan kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sebagai semulia-mulia umat, ukhrijat linnas anajiluhum fi sudurihim. Tidak ada seorang pun daripada umat-umat yang terdahulu, apakah kira-kira itu dengan Yahudi dan juga dengan Nasraninya, atau juga dengan mereka-mereka yang telah diutus oleh Allah Jalla Jalaluh sebelum kita, itu dengan pengikut daripada Nabiullah Nuh, itu dengan pengikut daripada Nabiullah Isa, itu dengan pengikut daripada Nabiullah Ibrahim, itu dengan pengikut daripada Nabiullah Musa, itu dengan pengikut daripada Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yakub, dan juga dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Senaraikan saja satu persatu daripada umat-umat yang terdahulu, tak ada seorang pun daripada mereka yang hafal suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf ada 60 yang Allah turunkan kepada Nabiullah Syis, anak yang pertama atau di antara jadi yang pertama daripada anak Nabiullah Adam alaihissalam yang menjadi nabi dan rasul. 60 suhuf. Dalam berapa ramai daripada pengikut Nabiullah Syis yang menghafal suhuf kitab, atau juga dengan aturan-aturan yang telah diturunkan Allah kepada nabi mereka. Suhufu Ibrahim 30 suhuf. Berapa ramai pengikut Nabiullah Ibrahim yang hafal dengan suhufu Ibrahim? Dalam berapa banyak di kalangan umat Nabiullah Musa alaihissalam yang menghafal kitab Al-Taurat, Taurat dengan Nabiullah Musa, Injil dengan Nabiullah Isa, Zabur dengan Nabiullah Daud. Tak ada seorang pun daripada mereka yang menghafalnya. Sementara dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, anajiluhum, Injil mereka bisudurihim, itu ada di dalam dada mereka. Masya Allah tabarakallah, tidak terhitung ramainya hufadzul Quran, kita anak cucu kita, adik-adik kita, sanak saudara kita, masyarakat kita daripada Nusantara yang hafal Al-Quranul Karim. Nabi kita bersabda tentang ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama daripada umatku, ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu macam seperti para nabi-nabi Bani Israel. Itu kemuliaan yang semacam itu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau pada waktu dengan kita sebelum lahir saja kita sudah mendapatkan kemuliaan dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bagaimana selepas dengan akal pemikiran yang waras, dengan jasmani yang sehat, dan juga dengan leluasa, dengan anugerah, dengan bermacam nikmat, dengan bermacam-macam pemberian, dengan bermacam-macam karunia Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai dengan kita tidak mampu untuk mempertahankan jaminan Allah, jaminan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, kullu ummati, kulluka, semuanya, tidak ada seorang pun yang terkecuali, semuanya di kalangan umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan. Para sahabat tertanya-tanya, ya Allah, takkan dengan kita menolak satu pemberian yang diberikan oleh yang di-Pertuan Agung, takkan dengan kita menolak satu anugerah pemberian daripada Tuanku, takkan dengan kita menolak satu pemberian istimewa daripada Putra Jaya. Ternyata ada yang nak bagikan kita kereta, ternyata ada yang nak bagikan kita rumah, ternyata ada yang nak bagikan kita handphone bagus, ternyata ada yang nak bagikan kita duit, ternyata ada yang nak bagikan, minta maaf, istri misalnya, ya misal saja. Jadi orang rumah jangan macam-macam ya. Nah, ini sekedar misal saja. Tak nak nanti di rumah mereka habis ni apa boleh, tak ada. Ini sekedar misal saja. Sebab kereta dah disebut, rumah sudah disebut, kemudian dengan handphone juga sudah disebut, jam tangan sudah disebut, atau itu diantaranya. Kita tidak akan tolak. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah lah. Jadi jangan coba takut kalau seandainya ternyata dengan pemberian kita itu akan diambil. Jadi kita tawarkan duit, kita tawarkan handphone, kita tawarkan jawatan. Nak tak jadi Perdana Menteri, kan nanti akan ada pertandingan nih. Ustaz Hamdan akan ada pertandingan, tanpa bertanding langsung dilantik menjadi Menteri Agama. Yang jadi menteri yang sekarang ini masih ada batasan. Itu masih hati deg-dug. Makanya kalau pada masa nak dapatkan sokongan daripada orang ramai, nak dapatkan sokongan daripada orang banyak, supaya nanti pangkahlah aku ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, pangkahlah aku yang terbaik dari semuanya. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kita tanah yang dengan kita berbaik-baik dengan orang ramai, yang agar dengan kita dipilih, yang agar dengan kita mendapatkan sokongan. Tapi ternyata dengan kita tidak setara dengan tanggung jawab dan juga dengan amanah yang diberikan. Kembali, kira-kira siapa yang menolak pemberian anugerah daripada tuanku Sultan Abdullah yang di Pertuan Agung, memberikan satu anugerah gelaran secara langsung dengan kita mendapatkan gelaran Ton misalnya, atau Tan Sri, atau juga dengan Datu. Sebagai satu kebanggaan kalau dengan kita mendapatkan anugerah yang seperti itu. Siapa kira-kira yang menolak? Tempat kediaman tuh nampak ada depan tasik tuh daripada Masjid Putrajaya, samping menyamping ada tuh di sana villa-villa atau dengan banglo indah. Yang secara pasti kalau kita tak nak duduk di sini pun, apa sih masalahnya kalau kita terima saja pemberian itu? Bukan bayar, tak bayar pun. Dulu Ustaz Hamdan bawa kami naik bot di sini jalan, deg. Beliau sebutkan nih harganya 850.000, yang ini terbiah, yang ini dari 2 juta ke atas, yang berapa semuanya dah tahu. Yang kita tidak tahu gimana kita dapat duit untuk beli bangunan itu yang kita tidak tahu. Kalau tentang harga-harga rumah di Putrajaya kita sudah banyak tahu. Ternyata tidak perlu meminta, tidak perlu memohon, tidak perlu berharap, pemberian itu datang kepada kita secara tulus ikhlas dan tanpa ada kepentingan, bukan pangkah aku, tidak. Pemberian kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tuh kira-kira kalau ditolak, rasa-rasa macam tidak sehat ja orang yang menolak pemberian daripada sesiapa saja. Bagaimana kalau sampai kita menolak anugerah daripada Allah? Nabi kita bersabda, semuanya daripada umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Macam mana sampai ada yang enggan? Macam mana sampai ada yang menolak? Maka para sahabat Nabi kita jadi kaget, jadi tegamam, jadi heran. Aneh bin ajaib, macam mana ada di kalangan daripada umat yang menolak pemberian surga daripada Allah Jalla Jalaluh. Sebesar apa Putrajaya, sebesar apa Kuala Lumpur, sebesar apa Nusantara, sebesar apa Timur Tengah, sebesar apa Eropa, Amerika, Australia dan juga dengan Afrika dan Asianya, seluruh dunia dengan segala kekayaannya tidak setanding. Tak ada seput tangan di sini, tidak setanding dengan satu helai seput tangan, tidak setanding dengan penyangkut cemati yang diletakkan oleh seseorang di dalam surga. Itu perumpamaan yang Nabi kita sebutkan, la maudhi'u sawti ahadikum, tempat gantungan cematimu di dalam surga. Kalau ada bahasa cemati, perhiasan, perlengkapan hidup yang walaupun itu tidak diperlukan, itu lebih mahal, Nabi kita bersabda, daripada dunia dan isi-isinya. Kalau kita sudah ada jaminan surga yang walaupun sesederhana amal ibadah yang kita laksanakan, tapi ternyata dengan kita mendapatkan ganjaran pahala pada waktu kita musafir ke sana dan kemari. Ya hadisir waidan, hei berjalanlah dengan perlahan-lahan. Sudama marrakibi, berkasidahlah, berhudalah di hadapan, di depan daripada rombongan. Itu makna daripada kasidah. Ya hadisir waidan wansudama marrakibi birrakbi li uraibun akhadu ma fi qalbi Bali idza akhadhu liqalbi. Lebih kurangnya seperti itu. Kadang-kadang tersilap baca, kadang-kadang ingat, hilang ingatannya. Tak kisah, bukan itu yang kita inginkan. Masa kita bepergian daripada tempat ke tempat, tetap saja kebaikan kita stabil. Kalau kita tidak bangun tahajud pun, ternyata dengan kita mendapatkan pahala tahajud. Kalau dengan kita tidak turun ke surau, tidak turun ke masjid pun, tak ke masjid, kenapa? PKP. Tak turun ke masjid, kenapa? SOP-nya ketat sekali. Tak turun ke masjid, kenapa? Tidak pergi surau, kenapa? Belum cukup 2 dos lagi. Tak pergi ke masjid, kenapa? Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kan alhamdulillah jumlah bilangan yang positif jauh turun, banyak daripada 2 bulan yang sudah. 2 bulan yang lalu, 2 bulan setengah yang lalu, 18.000, 19.000 sampai pada 21.000. Sekarang ada baki dalam 6.000, 5.000, ya di seputar 5.000, 6.000. Sepatutnya saf kalau dulu tuh pada masa 20.000, jarak antara saf dengan saf atau antara makmum dengan makmum, antara jamaah dengan jamaah 1,5 meter atau 1 meter, nih sini. Setelah mengecut angka daripada 20 menjadi kepada 5, paling tidak hilang 3/4 lah daripada jarak tadi itu. Kalau dulu macam nih, jadi 15.000 begini, jadi 10.000 begini, jadi 5.000 beginilah. Jadi kita optimis. Kalau kita jarak renggang-renggang begitu, jadi kata malaikat, piye aja situ, biak aja sampai hari kiamat. Sab kalian macam tuh. Jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kembali kepada anugerah dengan pemberian tadi itu. Nabi kita bersabda, yuktabu lil abdi, ditulis bagi hamba pada umatku, ditulis kepada hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh, maka na ya'malu fi sihhatihi wa maka na ya'malu fi iqamatihi. Kebaikan-kebaikan yang dilaksanakannya pada waktu dia mukim, kebaikan-kebaikan yang dilaksanakannya pada waktu dia sehat, itu ternyata tetap juga ditulis pada waktu kita sakit, pada waktu kita musafir. Tak ada nak buat salat awabin.
Tadi yang saya buat tadi itu salat sunat awabid 6 rakaat lepas maghrib. Mana ada? Waktu kita musafir, kalau seandainya yang 3 itu boleh dikasar pun, yang 3 pun juga kita kasar. Tapi ternyata yang boleh dikasar itu setakat yang hampa aja. Isya jadi 2, zuhur jadi 2. Seandainya subuh juga boleh dikasar, lama orang kasar subuh, 3 rakaatnya lagi. Itu saking ada terlampau malasnya kita sampai seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangankan untuk kita melaksanakan rawatib qabliyah dengan ba'diyahnya, rasa-rasa kawan-kawan Nabi yang ikut Nabi ke sana kemari, tak ada dengan kita buat salat qabliyah sebelum salat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Kadang-kadang lepas istighfar 3 kali langsung berdoa, dah cabut aja lagi. Ada di mana? Ngopi, makan apa? Syakap 3 rasa. Kalau nak makan syakap 1001 rasa, Langkawi. Kesian kawan-kawan yang ke perangkap itu. Satu rombongan tak rame mana, bukan sejumlah bilangan kita, satu keluarga aja. Mereka bagikan syakap 3 rasa yang timbangannya tidak kurang daripada 7 kilo. Tambah ada beberapa makanan. Ternyata dicas berapa? 1.800 sekian. Itu hilang 3 rasanya. Bukan 3 rasa, 3 kali sakit kepala mikirkan bayaran yang sebanyak itu. Sampai yang tutup begitu tak ada cash habis, tak cukup untuk bayar, terpaksa gunakan kredit. Dahsyat sungguh. Tuh apa untungnya? Akhirnya penceramah sebut, atau juga dalam Facebook tersebar, orang ramai tahu. Tuh satu penipuan atau satu perangkap memanfaatkan keadaan pelancong-pelancong yang datang ke sana. Nak buat lagu mana kalau sudah dicas macam itu, kena bayarlah. Sebab masalahnya udah masuk. Seandainya tanya dulu, di berapa nih? Kalau bakal 1.000, lebih elok kita bawa roti sendiri daripada rumah. Takkan kita bayar banyak semacam tuh, semudah itu kan? Ada dengan sebagian kita gaji setakat 1.300 nya. Ini 1.300 betul tak cukup. Gaji sebulan tak cukup untuk makan cakap 1.001 rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah ada di RNR, sudah makan minum, tak ada subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa tak macam tu? Besok hari Sabtu cuti. Ahad juga cuti, tak ada. Kita hanya tahu Sabtu Ahad kita cuti, tak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan paling jogging. Sini orang kayu besikal, sembahyang numpang tuh di masjid besi sana situ, celana ketat-ketat sekali, sampai dengan belahan-belahan tubuh juga nampak kelihatan, yang naik dan juga yang turun pun juga kelihatan. Macam tukah kita tampil di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yang dengan kita kira-kira elok tak macam tu kalau pada tu dengan kita menerima watiqah, dengan kita menerima pemberian daripada Tuhanku. Tidak sopan betul, yang walaupun tadinya pakai celana pendek, yang walaupun pada masa renang beriramanya hanya sekeras-sekeras saja yang ditutup, tapi pada waktu menerima medali, menerima hadiah daripada Menteri Sukan atau Menteri Olahraga, itu pakai kemas semat cantik indah dan bagus, pakai songko hitam lagi, insyaallah tabarakallah. Tapi depan Allah nak anugerahkan rahmat, Allah nak berikan maghfirah, Allah nak berikan bermacam-macam anugerah. Kesehatan itu daripada Allah, bukan daripada kementerian. Kalau saja daripada kementerian, ramai yang tidak sehat. Kesehatan dengan tanamannya, kesehatan dengan tumbuh-tumbuhannya, kesehatan dengan hewannya. Coba kalau seandainya ada COVID-19 untuk kambing, yang menimpa kepada kambing, kerbau, lembu, juga kepada tanaman, musnah, lenyap semuanya. Masya Allah tabarakallah. Tahu tak kalian berapa sih kira-kira jumlah bilangan kalian kalau tidak dibandingkan dengan sumpama semut, kalau tidak dibandingkan dengan sumpama nyamuk, kalau tidak dibandingkan dengan sumpama ikan? Tidak dapat dihitung dengan angka. Jumlah bilangan ikan di laut jauh lebih banyak daripada jumlah bilangan manusia. Aku sanggup, aku mampu untuk memberikan perlindungan, penjagaan kepada ikan-ikan di laut. Nyaman, subur tubuhnya,
subur tumbuhnya, manis buahnya, nikmat rasanya, itu kesemuanya dengan penjagaan dan juga dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita targetkan, topik pembicaraan kita pada malam hari ini tadi sudah habis sebutkan pada permulaannya. Sebelum dengan kita buat kerja, sebelum dengan kita dengan amal ibadah, amal ubudiyah dan takwa kita kepada Allah, kita sudah mendapatkan anugerah kemuliaan daripada Allah dengan firman Allah yang berbunyi, kuntum, kalian khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dengan kita jaga. Pernah dengar tak? Pernah. Ada dengan ratu cantik itu dicabut, diambil gelaran yang diberikan kepadanya karena dia tidak jaga badan, atau karena dia tidak menjaga keseksian dan juga dengan kejelitaannya. Nah, kita tak nak kalau sampai Allah cabut kemuliaan yang Allah berikan tadi itu. Kita tidak ingin kalau sampai Allah ambil balik anugerah surga yang sudah dijanjikan, ilaman ama, kecuali orang-orang yang enggan saja, yang tidak mau menerima anugerah surga daripada Allah. Sahabat jadi heran, siapakah gerangan orang yang enggan untuk mendapatkan surga yang abadi? Kemewahannya tidak dapat dikhayalkan, kecantikannya tidak dapat kita bayangkan. Suatu anugerah nikmat yang Allah firmankan, yang Nabi kita sampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati, indah sungguh. Kata sebagian, Abi ini terbawa-bawa katanya. Terbawa-bawa macam mana? Abi katakan lawa gila, cantik gila. Sebab kita kalau yang terlampau cantik itu ada gilanya di penghujung. Sedap gila luar biasa. Kalau kami tak sebut gila, kami sana sebut cantiknya atau susahnya. Susah sungguh, tak, susahnya setengah mati. Begitu. Kalau kita sini sebut susah gila, mahal gila. Allah ya Rahman Rahimin. Jika sampai ada juga orang buat restoran, nama restoran itu karena sajiannya itu adalah nasi goreng, maka mereka bagi nama dengan nasi goreng gila. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang Johor mie racun, kalau orang Melaka mie bodoh. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Allah, sini Putrajaya ya, apa khasnya Putrajaya kita tidak tahu. Kalau nak minum air keruh, pergi ke Malaka. Kalau nak minum air kuning, pergi ke Perak. Kalau nak minum air jernih, pergi Terengganu. Kalau nak minum air hitam, pergi ke Johor. Kalau nak tempat tak ada air, pergi Selangor. Tapi Putrajaya apa khasnya? Tak tahulah. Semuanya ada, alhamdulillah, nyaman, masyaallah, tabarakallah. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Belum habis lagi hadis kita. Takkan seseorang enggan untuk masuk surga? Ya Allah. Kita ini belum kawin lagi. Itu juga belum kawin. Ini belum nambah lagi, ini juga nambah. Tapi belum dapat pelepasan lagi. Pelepasan untuk lintas negeri sudah, tapi pelepasan daripada menteri dalam negeri belum boleh. Nangis-nangis di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabbal, ya Allah, kesian ya hambamu ya Allah, aku nak nambah lagi ya Allah, ya Rabbal ini. Tapi Kementerian Luar Negeri sudah akur, Kementerian Dalam Negeri istri aku sendiri yang tidak akur ya Allah. Berkas Yasin 41 kali ya Allah. Kalau seandainya ada halangan dan rintangan yang menghalang, robahkan ketentuan takdirnya ya Allah. Rupa-rupanya istri doa lebih mantap lagi daripada suami. Doa dengan doa kalah doa suami, akhirnya tak kabul-kabul hajat keinginan. Itu sampai sekarang tak kabul-kabul lagi. Yang ini bukan setakat perempuan, yang kalau di dunia kita juga macam tuh. Coba saja kalau sampai satu hari bangun subuh kita tidak gosok gigi, tidak berus gigi, macam mana bau mulut kita? Kalau sampai dengan kita sampai 2, 3, 4 hari tidak mandi macam kambing, kalah kambing gelisah dengan kita. Kata kambing, badan awak ini lebih bosok daripada aku. Pi kamu dari sini. Sehingga terpaksa kambing pakai
peletup pakai emas. Kecium bau kita yang bosok tadi itu. Bidadari. Nabi kita bersabda, kalau satu bidadari saja yang turun ke dunia itu sanggup untuk melenyapkan kecantikan wanita-wanita cantik dunia. Satu saja. Macam tu tuh. Ini bukan cantik gila, ini cantik gila cantik sungguh. Takkan tak tergiur dengan bidadarinya, takkan tak tergiur dengan kenikmatan dan juga dengan anugerahnya. Ternyata Nabi kita berikan jawaban, orang yang enggan, man ata'ani, orang yang taat kepadaku. Kita kalau sudah patuh dengan SOP manusiawi, jangan tidak patuh dengan SOP Rabbani. Kalau kita sudah divaksin dengan 2 dos vaksinisasi KKMI, maka jangan tidak patuh dengan vaksin syariati. Baca ayat kursi selepas salat 5 waktu, baca bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'alallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar pada waktu kita keluar. Baca bacaan. Kalau tu lupa bawa emas, ada bawa. Kalau tu lupa basuh tangan. Kalau ternyata tidak ada sebarang kemudian untuk kita melakukan SOP, jangan lupa baca Fatihah, jangan lupa baca kursi, jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau Allahumma ajirna minan nar dibaca sebanyak 7 kali, kita boleh terelak dan terselamat daripada api neraka. Kutibat lahu jiwarun minha, yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah subuh, 7 kali selepas maghrib. Kalau dia meninggal pada siang hari itu, atau kalau dia meninggal pada malam harinya, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kira-kira ada tak keyakinan kita kalau kita boleh bebas daripada api neraka yang dahsyatnya tidak boleh dicabar, yang sadis dan juga dengan azabnya tidak dapat kita khayalkan? Apakah kira-kira pada waktu kita boleh terelak dengan yang lebih sadis, yang lebih panas daripada api dunia? Takkan kita tidak boleh terelak daripada jangkitan COVID-19 setelah kita baca Allahumma ajirna minan nar. Hayati, itu yang saya maksud dengan vaksinisasi syariati yang dibaca selepas maghrib dan subuh. Ayat kursi sanggup mampu untuk melayakkan kita mendapatkan surga Allah nanti pada hari kiamat. Barang siapa membaca kursi selepas maghrib, barang siapa membaca kursi selepas salat 5 waktu, tidak ada sekatan masuk surga, tidak ada yang namanya larangan untuk lintas negeri negara, tidak ada larangan untuk merintas masuk pada surganya Allah Jalla Jalaluhu selain daripada kematian. Dengan berkat air kursi secara langsung derek masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bolehkah dengan membaca ayat kursi kita akan mendapatkan perlindungan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini vaksin yang kedua. Dos yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dos sebelum kita dilahirkan, Allahumma jannibna syaitan. Tak kawin kan? Tak kawin dah. Tuh vaksin pertama tuh. Penjagaan supaya nanti pada waktu kita lahir setan tidak kacau kita, tidak ganggu kita, tidak membuat seorang jadi tidak keruan, jadi tidak tahu halak tuju, sampai tidak kenal agama, sampai tidak tahu matlamat hidup ini untuk apa. Bukan untuk sukan, bukan untuk politik, bukan untuk ekonomi. Politik dan ekonomi itu adalah wasilah agar dengan kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya lahir anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang baik, sebelum kita bersama dengan pasangan kita vaksin dulu, hubungannya akan berlangsung. Terserah malam Jumatkah, siang Jumatkah, sebab pengantin baru macam si Bang Ayib ini tak tahu waktu, ada jadwal, kadang-kadang tidak ikut jadwal, sudah jelas ada jadwalnya malam Jumat, tahu-tahunya hari Sabtu. Astagfirullahaladzim. Misal saja Ayib, jangan tersinggung lah. Memang yang tua-tua ini pun dulu masa remaja macam itu juga, tak tahu waktu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan dulu. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd.
Kita sama sekali tidak menolak semua cadangan-cadangan baik dan juga suatu inisiatif bijak dan juga dengan saranan-saranan yang membina dan membangun daripada sesiapa saja, yang tentu diantaranya adalah SOP manusiawi, itu kita amalkan dan kita patuhi dengan baik. Tapi jangan sampai dengan kita melengahkan dan mengabaikan SOP Rabbani dan juga dengan imunisasi syariati, vaksinisasi Rabbani, syariati, nabawi, seperti yang telah kita senaraikan satu persatu. Sebab dengan 2 dos dengan kita masih merasa belum cukup. Mana buktinya kita masih belum yakin dengan 2 dos itu memadai? Kita masih jaga jarak, yang dengan kita masih pakai mask, dengan kita masih ngambil suhu badan, yang dengan kita masih basuh tangan. Kalaulah ada yang tidak jaga jarak, itu paling pada waktu kita makan. Pada waktu kita makan, kita tidak jaga jarak, berborak-borak lepas kita makan di restoran, kita juga tidak jaga jarak. Kita jarak itu di rumah Allah pada waktu kita berada di masjid, karena di masjid ini merupakan tempat i'tikafnya corona sejak daripada beberapa waktu yang lalu. Sehingga sampai dengan kita hilang keyakinan dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah yang mempunyai sifat wallahu khairun hafidhan. Allah merupakan zat yang paling menjaga dan yang paling memelihara. Wa huwa khairul hafizin. Allah sebaik-baik penjaga dan juga pemelihara. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Tidak hanya Rahman Rahim, tapi Arham, merupakan zat yang paling pengasih dan juga merupakan zat yang paling penyayang. Jadi kalau kita masih belum merasa cukup dengan 2 dos tadi itu, maka kita vaksin diri kita, vaksinisasi syariati. 1, Allahumma jannibna syaitan, itu vaksin yang pertama. Kalian belum lagi, sebab tak ada pasangan lagi. Beliau ini sudah, ini paji-paji dengan maji belakang itu sudah. Allahumma jannibna syaitan, vaksin yang pertama. 10 insyaallah. Mudah-mudahan dapat satu persatu kita kongsikan vaksinisasi syariati yang ini kesannya luar biasa, tidak hanya di dunia saja, tapi mampu untuk mengelakkan kita daripada api neraka, daripada murka Allah, selamat daripada azab kubur, selamat daripada huru-hara hari kiamat, masuk surga dengan pintu gerbang surga yang terbuka satu persatu, yadkhulu min ayyasha, dipersilahkan dia masuk daripada pintu yang mana saja, satu yang pada waktu kita bertemu. Belum lagi sebagaimana budak kecil kalau kita vaksin, kalau pada waktu kita mengimunisasi anak kita pada usia 1 hari, kita imunisasi, dia ngerti tak, dia paham tak, dia menjerit nangis, wah keras, kencang menangisnya, kenapa? Kena sakit, cucukan jarum tuh sakit. Dia tak ngerti, dia juga tidak paham. Kira-kira kita boleh paham tak dengan bacaan yang kita baca pada waktu kita akan bersama melakukan hubungan intim dengan istri kita, dengan suami kita? Itu vaksin yang pertama. Macam sebagaimana dengan kalian tidak ngerti hakikat daripada vaksin itu untuk apa saja, juga kalian tidak akan paham dengan rahasiaku saat ketika aku perintahkan dengan perantaraan Rasul utusanku untuk kita memvaksin diri kita daripada bisikan, daripada godaan syaitan, itu dengan membaca Allahumma jadibna syaitan, Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitana bima razaqtana. Itu dibaca sebelum berkumpul, jangan baca selepas main. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan keburu-buru, tapi jangan juga kalau tak hafal tak payahlah baca auzubillahi minasyaitonir rajim lah, daripada Allahumma lupa bacaannya. Nanti kesian dengan pasangan tak lalu pula, hilang keinginan gara-gara nak mengingat-ingatkan bacaan tadi itu. Kalau ngelamun mengingat itu pun boleh jadi kita sudah tidak mood, tak ada semangat untuk bersama. Yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, baru saja tadi dikumandangkan, belum berumur lagi, belum makan, belum minum, belum dapat obat-obatan, belum mendapatkan perlindungan, bahkan belum lagi boleh bergerak, belum melihat, belum mendengar,
Belum. Dengan anggota tubuh yang ada padanya yang walaupun sudah lengkap dan cukup, tangan masih tidak leluasa untuk dia mengangkat itu dan ini, kaki masih belum leluasa untuk dia langkahkan ke sana dan kemari, telinganya masih belum mendengar, matanya masih belum melihat. Kita patuhi, Nabi kita ajarkan kepada kita untuk kita memvaksin anak kita selepas lahir dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kalau kita nak tanya kenapa anak ini belum mendengar, tidak ngerti, tidak paham, bahkan tidak melihat lagi, sebab baru saja lahir, baru saja detik-detik pertama dia lahir ke dunia, itu ternyata dengan sudah kita vaksin dirinya dengan apa saja, dengan lantunan azan yang pertama di telinga kanannya, dengan lantunan qomat yang kedua pada telinga kirinya. Alhamdulillah, u'iduha bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma u'iduhu bil wahidil ahad min syarri hasidin idza hasad. Itu begitu baginda Nabi pada masa Nabi kita memvaksin anak-anak yang masih muda, anak-anak yang baru lahir, atau mereka-mereka yang baru dapat anak, atau juga dengan anak-anak yang sudah dalam usia 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Nabi kita takwid, Nabi kita berikan perlindungan dan juga dengan bacaan-bacaan yang semacam itu. Satu dengan bacaan pada masa jima, yang kedua pada hari kita lahir dengan lantunan azan, yang ketiga Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait afina. Yang pertama kita minta hidayah, petunjuk, bimbingan daripada Allah bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah. Yang kedua afina, afiatkan kami, sehatkan jasmani kami, sehatkan rohani kami. Afina bersama orang-orang yang kau berikan afiat, tidak hanya afiat daripada penyakit, juga afiat daripada dosa, juga afiat daripada kemaksiatan, juga afiat daripada kemungkaran. Ujung daripada limbah rangkaian doa yang kita baca pada waktu kita baca doa kunut, afina biman afait wa tawallana biman tawallait, maksudnya bimbing dan pelihara. Tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina, elakkanlah kami, qina, selamatkanlah kami, wa qina, daripada syarrama qadait, daripada keburukan takdir yang kau tetapkan. Ini vaksin yang keberapa? Kalau kita katakan yang ketiga terserah. Kita sambung kembali dengan doa antara dua sujud. Setelah kita bangkit daripada sujud yang pertama, Rabbighfirli maghfirah, warhamni rahmat, waghfirli warhamni warzuqni rizki, wajuburni jubran, wa'afini wa'fu anni, afini afiatkan aku dan ampunkan dosa-dosa kesalahanku. Itu dalam berapa kali pada tiap kita bangkit daripada sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, kita minta keafiatan, kita minta kesehatan. Itu vaksin yang keberapa? Selepas selesai salam, assalamualaikum, kalam sejahtera, assalamualaikum, selamat kalian yang berada di sebelah kananku. Kalau kita berada di situ, berarti dengan kita mendapatkan doa selamat, doa kesejahteraan, doa keamanan daripada saudara-saudara kita di surau Al-Farabi ini. Kalau seandainya tidak ada SOP, saf kita rapat, satu saf kita ini kira-kira dalam 30-an. Dah 30? Lebih kurang lah. Tetap hitung sendiri ya. Dari situ sampai ke sini, assalamualaikum warahmatullahi. Kita niatkan salam sejahtera untuk semua orang-orang yang berada di sebelah kanan kita, dan juga salam ke kiri untuk saudara-saudara kita yang berada di sebelah kiri. Ini belum lagi niat salam daripada imam, niat salam daripada semua makmum yang berada di surau. Semuanya mengucapkan salam ke kanan dan juga salam ke kiri, saling doa mendoakan agar sejahtera, aman dan selamat. Itu vaksin yang keberapa? Lanjut, Allahumma antas salam,
Kau merupakan zat yang sejahtera dan aman dan selamat. Wa minkas salam, dari Allah datangnya kesejahteraan, daripada Allah datangnya keselamatan. Kenapa? Dengan kita masih juga tidak yakin dengan pelindungan Allah. Kita memang usaha dan ikhtiar dengan mengamalkan dan juga dengan mematuhi arahan daripada SOP manusiawi, tapi pada masa yang sama jangan sampai kita berlepas daripada SOP Rabbani, perlindungan yang hakiki daripada Allah, tidak hanya di dunia tapi pada waktu kita berada di alam kubur. Sebelum kita ke alam kubur, kira-kira apa yang mampu untuk mengantisipasi kita daripada su'ul khatimah? Kalau Allah tidak tolong kita pada saat ketika itu, jangan jauh daripada Allah. Justru yang mendatangkan bala dan malapetaka, apakah bala dan malapetaka dengan orang-orang yang tidak amanah, atau dengan orang-orang yang tidak jujur, atau juga dengan orang-orang yang zalim, atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang menipu, kumpulan-kumpulan yang tidak menceritakan hakikat yang sebenarnya. Itu justru yang menjadi asbab tertimpanya umat dengan bermacam-macam cobaan dan macam-macam ujian, bermacam-macam musibah. Tuh dengan tsunaminya, kemudian dengan banjirnya, kemudian dengan hujan musim kemarau panjang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hanya yang maha saja, yang maha kuasa, yang maha mengatur, yang maha hebat, yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada segala-galanya. Lantunkan syiar yang senantiasa kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah merupakan vaksinisasi yang kelima. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Sembah dulu, surau ini kosong, besok cuti, sampai kita jaga jarak. Satu apartemen pun kalau turun surau ini udah penuh. Bagaimana dengan kita patuh dengan arahan daripada KKM, arahan daripada Kementerian Kesehatan, arahan daripada Kementerian Pertahanan, arahan daripada kerajaan, arahan daripada semua pihak, tapi pada masa yang sama arahan, nasihat, bimbingan, pedoman, manhaj as-siratal mustaqim yang itu merupakan perintah daripada Allah. Kenapa tidak kita patuhi? Takkan dengan kita tidak mengharapkan syafaat, yang dengan kita jadi mulia karena baginda antum nasibi minal umam wa ana nasibukum minal anbiya. Kalian itu maksudnya kepada umat, habuanku daripada umat, dan aku sabda Nabi habuan kalian daripada Nabi dan Rasul. Syafaatnya siapa yang kita harapkan? Nama siapa yang disebut dalam dua kalimat syahadat? Siapa yang dipertanyakan kepada kita di dalam kubur? Wa ma qauluka fi hadzal rajul, dan macam mana keyakinanmu dengan si pemuda ini? Siapa dia pemuda itu? Adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kausarnya yang mana yang kita harapkan? Naungan aras dan juga dengan lindungan yang mana yang kita dambakan? Kita inginkan syarbah, satu cawan minuman daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu daripada Telaga Kausar. Vaksinisasi, arahan, nasihat, sunnah daripada bagi Nabi jangan sampai kita abaikan. Alhamdulillah dulu surau ini, jangankan surau ini, masjid-masjid yang 400 juta itu pun kosong. Apalagi surau ini, lama surau ini tidak beroperasi, tak ada ceramah, tak ada jamaah, apalagi dengan salat Jumatan tutup, tak boleh, bekas-bekas Selangornya. Sini pun juga tutup beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah Allah bagi kelonggaran kepada kita. Kerajaan pun juga bagikan kemudahan, boleh. Kalau dulu di tas negeri tidak dibenarkan. Duduk rapat-rapat tidak dibenarkan. Kenduri kawin tidak dibenarkan. Kenduri tahlilan tidak dibenarkan. Maulidan Rasul tidak dibenarkan. Sekarang lintas negeri dibenarkan. Kumpul-kumpul 2 dos dibenarkan. Ini dibenarkan. Sekarang sudah banyak yang dibenarkan agar nikmat ini kekal, sehingga sampai nanti dengan kajian. Kan katanya Jakim nak buat kajian dulu, kata Menteri Agama, nanti kita akan muzakarakan setelah kita dengar berita Saudi sudah sab rapat di situ. Masya Allah sudah rapat dan tidak payah pakai mask pada waktu berada di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, longgar betul. Coba bayangkan longgarnya di sana, sampai dengan konsid di Riyadh pun juga luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada komen apa-apa, cakap macam itu aja. Ya Arhamar Rahimin.
rapat. Jadi kita juga ke depan setelah terasa nikmat. Dulu mana ada geng-geng motor macam tu? Kereta belampak di sana sini. Tuh, pengok. Tak ada kereta yang jalan dulu. Sampai pada tu zaman Tan Sri Mahyudin, minyak turun. Kalau minyak turun sampai RM1 pun, siapa yang nak guna kereta pada waktu itu? Nah, sekarang kita udah guna kereta. Waktunya kalau minyak diturunkan, insya Allah. Dekat-dekat campaign nanti insya Allah. Kita ceritanya Masya Allah, tabarakallah. Jadi terasa nikmat sungguh. Pergi ke mall berbelanja, boleh bawa anak-anak, yang penting mak ayah udah 2 dos, boleh masuk mana, bimbang dong. Ini bolehkah bawa anak-anak? Dan masalahnya nak belikan kasut anak, kalau pakai size kita tak boleh. Jadi kena size anak-anak masuk. Tapi alhamdulillah rupanya katanya yang penting mak ayahnya. Kalau mak yang sudah 2 anak boleh masuk. Syukur alhamdulillah. Boleh duduk santai makan berjam-jam. Di mana restoran apa sebelum itu kita makan yang tengah jalan tuh. Tuh jerebok santai. Ada tulisan 2 dos. Ada lagi satu dos pun boleh dah masuk restoran. Alhamdulillah, syukur. Jadi tak nak nanti ke depan syaratnya kalau belum 4 dos tak boleh masuk restoran. Musibah tak musibah. Kalau sudah tak boleh lintas negeri, kita nak balik kampung. Kita nak jumpa adik-beradik. Jadi jaga nikmat pada seketika Allah bagikan. Bagaimana kita menjaga nikmat? Pereratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah akan teratasi. Ambil vaksin ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Masa jima yang pertama, azan yang kedua, salat jemaah yang ketiga, salat tahajud jangan ditinggalkan. Pengusir penyakit, bukan setakat corona, semua macam penyakit. Mutrid didai anil jasad, akan mengusir penyakit daripada tubuh. Salat duha juga jangan ditinggalkan. Salat tahajud subuh dengan duha itu pada 3 waktu dengan oksigen belum tercemarkan, jadi tidak ada yang menodainya. Hidup jangan pakai mask pada waktu melaksanakan salat tahajud, jangan pakai mask pada waktu kita sembahyang di ruang yang terbuka dekat dengan pohon-pohonannya. Itu mampu untuk memberikan imun daya pertahanan tubuh. Bukan untuk daya ketahanan tubuh dengan oksigen yang segar. Kalau seperti siang hari itu sudah tercemari dengan ekjos, dengan kelang dan lain sebagainya. Maka pada waktu kita melaksanakan salat tahajud, hirup udara segar, itu juga termasuk imunisasi Rabbani. Yang keberapa? Allahumma ajirna minan nar. Tadi itu waktu sudah habis. Pada waktu azan dikumandangkan, Nabi kita bersabda, setan akan berlari-lari. Adakah Ustaz Hamdan? Walahu duraton. Bukan sekali larinya, terkentut-kentut. Apakah kamu tidak yakin kalau setan yang boleh buat kamu batisul khatimah, yang boleh buat manusia jadi kafir, yang boleh buat manusia jadi samsing dan juga jadi zalim, terkentut-kentut pada waktu mendengar azan? Takkan azan tidak boleh menjadi asbab terusirnya corona daripada lokasi atau juga daripada tempat kediaman kita. Jangan sampai kita tidak punya keyakinan yang mantap dengan Allah Jalla Jalaluhu. Selain daripada itu, jaga wudhu dengan baik. Selain daripada itu, baca tasbih. Jangan ditinggalkan tasbih. Masalah makmum dah bercabut jas itu. Takkan kita paksakan makmum duduk di sini sampai terberak-berak sebab minah berak nih. Imam baca juga subhanallah subhanallah. Mam aku nak berak, mam tak salah kan, itu kamu nak berak cabutlah. Takkan kita sampai terkentut-kentut sampai terberak-berak di surau. Tapi macam mana pun tetap kita bimbing makmum untuk baca tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya, ya Allah, sucikanlah kami daripada penyakit. Sucikan kami juga daripada dosa. Sucikan kami daripada wabah COVID-19. Sucikan kami daripada problem. Sucikan kami daripada segala gangguan. Sucikan kami dari perbuatan yang kau murka. Bersih masa pemilihan raya kita yang akan datang. Bersih politiknya. Bersih perekonomiannya. Bersih kehidupannya daripada segala noda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga merupakan vaksin yang keberapa. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah 33 kali paling tidak pada tiap selepas salat 5 waktu. Sebab kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, Allah akan kekalkan nikmat kesehatan, keapiatan, ketentraman, kebahagiaan kepada kita, sehingga kita kembali dengan Allah dengan husnul khatimah, dengan kalimat
la ilaha illallah. Vaksin yang selanjutnya nanti di lain waktu dan juga di lain kesempatan, waktu pun juga sudah habis. Ada sembarang soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau salat di rumah pun jangan ta'adzan. Azan qamat jangan ditinggalkan, penyelamat. Minum makan basmalah dengan tangan kanan. Sebab kita nak menjaga keutuhan anugerah kemuliaan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada kita. Asbabnya adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Ada? Tak ada? Oke, silakan. Hah? Jalla Jalaluh. Habis selalu sebut Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluhu. Jalla maksudnya yang maha agung. Jadi kadang-kadang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala. Kalau dengan Rasulullah kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu kita sebut nama baginda qala Rasulullah, akan kita sebut dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau masa kita sebut nama sahabat, akan kita sebut setelahnya radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut nama ulama, nama sesiapa saja rahimahullah. Jadi kalau pada waktu kita nyebut nama Allah, kita ada beberapa pilihan. Kita sebut qala Allahu tabaraka wa ta'ala, yang maha agung dan juga yang maha tinggi. Boleh juga qala Allahu jalla jalaluhu. Jalla asalnya tinggi, azuma jalaluhu tinggi dan besar keagungan dan kebesarannya Allah. Allah jalla jalaluhu, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya oke. Macam tu. Macam seperti kita juga, yang kalau pada tujuan kita mungkin di awal, mungkin juga awal dan akhir. Kita di awal yang terhormat Bapak Kiai, Bapak Maulana, yang terhormat Tan Sri, Datuk, Tun, siapa dengan sebutan semacam itu penghormatan. Kemudian selepasnya yang mulia atau yang terhormat, atau yang kita raikan, atau yang kita sanjung dan juga yang kita puji, atau yang kita cintai, Bapak Menteri, Bapak Presiden yang kita hormati. Nah, itu kan tuh selepasnya. Nah, macam itulah juga dengan Jalla Jalaluhu. Ada yang lain, ada yang lain. Jadi subuh, isya jangan tinggalkan, turun berjamaah. Muslimat, subuh baginda bagi garanti. Nabi kita bersabda, man sholat subha fi jamaatin kana bi zimmatillah. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia berada di bawah penjagaan. Yang menjaga bukan lagi polis, tentara, brimob, ataupun juga dengan FRU. Yang jadi penjaga kita itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Karena bizimmatillah, seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah berada di bawah penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Allah. Ini vaksin yang sampai kita tinggalkan pada tiap pagi. Jadi sebelum adanya corona, sebelum adanya penyakit, sebelum adanya kuman, sebelum adanya bakteria, dan juga sebelum adanya gangguan yang mengganggu, kita sudah mendapatkan 1001 dos, 1001 vaksin daripada Allah Jalla Jalaluh. Hanya kita saja yang tidak menyadarinya. Mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa mendapatkan penjagaan, perlindungan daripada Allah Jalla Jalaluh. Taufik hidayah senantiasa selalu dengan kita. Hidup serba senang dan bahagia, terelak daripada cabaran, terelak daripada ancaman, terelak daripada musibah, terelak daripada penyakit, selamat daripada COVID-19. Senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan daripada Allah. Mati dengan husnul khatimah, selamat di dalam kubur. Allah lapangkan kubur kita nanti sejauh mata kita memandang, dibangkit bersama para nabi-nabi dan rasul, masuk surga bi ghairi hisab wala sabiqi adzabin ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya ucapkan assalamualaikum, vaksin yang terakhir, kalau risau bimbang akan kejangkitan COVID-19, banyakkan mengucap salam dan jangan tidak menyahut salam. Jumpa siapa saja, Palung, assalamualaikum, Masu, assalamualaikum, Pati, assalamualaikum, Datin, assalamualaikum, atau juga dengan Pak Tam karena hitam, Pak Tih karena putih, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita yang bagi jaminan, bukan kementerian, bukan makhluk, bukan manusia. Di ceramah kedua yang memberikan jaminan itu adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Absus salamat taslamu, sebarkan salam, kamu akan selamat. Takkan baginda menipu dan membohongi kita. Kalau selamat berarti selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.